Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih, Nabi Muhammad pernah diperjalankan oleh Allah ke surga sebelum beliau itu meninggal dunia. Perjalanan ini itu biasa disebut dengan Isra Miraj, dan perjalanan ini sungguh mengesankan bagi perjalanan spiritual seorang hamba yang mulia, yaitu Nabi Muhammad. Ketika diperjalankan di surga, Nabi Muhammad diperlihatkan sungai yang mengalir di bawah surga-surga tersebut. Ada sekitar 4 sungai. Yang pertama, sungai yang berisi air. Yang kedua, sungai yang berisi susu. Yang ketiga, sungai yang berisi khamr. Dan yang keempat, sungai yang berisi madu. Loh, kok ada khamr juga di sana? Ini posisinya sudah bukan lagi di dunia. Tidak ada hari pencatatan amal buruk dan amal baik di dalam surga. Maka khamr tidak lagi menjadi sebuah ujian bagi manusia, dan khamr di sana menjadi salah satu minuman pelepas dahaga di dalam surga. Dari keempat sungai itu ada sebuah rahasia besar yang tersimpan, di mana kala itu Nabi melihat aliran sungai itu dari suatu tempat ke tempat yang lain, tapi Nabi tidak tahu kemana arahnya dan dari mana asalnya. Pada waktu itu Nabi bertanya kepada malaikat yang mendampinginya, yaitu malaikat Jibril. Jibril, dari mana asal sungai-sungai ini dan sampai di mana asal sungai-sungai ini akan bermuara? Malaikat Jibril menjawab, kalau asalnya saya tidak tahu, tapi kalau muaranya ini akan bermuara di Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar bahkan di dalam surat Al-Quran itu menjadi suatu surat tersendiri, surat yang berisi tentang kemuliaan. Maka Nabi Muhammad bertanya asalnya dari mana, dan Nabi Muhammad diberitahu oleh malaikat Jibril untuk bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunlah satu malaikat lagi yang memberikan penjelasan mengenai sungai-sungai ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diterangkan bahwa sungai-sungai ini itu berasal dari suatu tempat. Nabi Muhammad disuruh untuk memejamkan matanya, dan setelah memejamkan mata, Nabi Muhammad berpindah ke suatu tempat yang lain, yang di sana ada pohon besar yang sangat rindang. Dan di sana ada suatu kubah yang terdiri dari permata, dan pintunya berwarna hijau yang terbuat dari yakut, serta kuncinya berwarna emas merah. Dan setelah itu Nabi Muhammad melihat bahwa sungai-sungai yang ada itu berasal dari bawah kubah tersebut. Kubah yang begitu besar, yang jika manusia di seluruh dunia itu dikumpulkan, itu hanya segelintir kecil, bagaikan burung yang hinggap di antara pegunungan, bagaikan ikan yang berenang di luasan samudra. Sangat kecil sekali. Itu seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dan setelah Nabi Muhammad mengetahui asal muasalnya, Nabi Muhammad terus sudah tahu dan ingin kembali. Tapi malaikat itu berkata, apakah kamu tidak ingin masuk? Dan Nabi Muhammad bertanya kembali, bagaimana caranya masuk? Dan malaikat menjawab bahwa caranya masuk itu ada pada dirimu. Kuncinya kamu yang pegang. Dan seketika itu Nabi bertanya lagi, saya tidak pegang apa-apa. Kunci yang seperti apa? Lalu Nabi Muhammad diberitahu bahwa kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian
pintunya terbuka dan Nabi Muhammad bisa masuk ke dalamnya. Dan setelah masuk ke dalam kubah, Nabi Muhammad melihat di dalamnya ada 4 tiang yang menjulang tinggi. Di bawah tiang itu masing-masing mengalir sungai-sungai tersebut. Akan tetapi dari hal tersebut Nabi Muhammad kemudian melihat ke bagian atas, bahwa di atas ada tulisan Bismillahirrohmanirrohim yang merupakan kunci yang dia baca tadi, merupakan suatu kalimat kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan dari sungai-sungai itu mengalir air berasal dari mimnya Bismillah, dan susu berasal dari haknya Allah, dan homer atau arak berasal dari mimnya Ar-Rahman, dan madu berasal dari mimnya Ar-Rahim. Lalu Allah memberi penjelasan kepada Nabi Muhammad bahwa siapa yang mau menyandingkan namanya dalam kalimat ini, yaitu Bismillahirrohmanirrohim, mau membacanya dengan hati yang lapang, hati yang ikhlas, dan hati yang bersih, maka orang tersebut akan diberikan minum dari keempat sungai tersebut. Yang perlu digarisbawahi adalah minum dari keempat sungai tersebut, teman-teman. Ini maknanya seperti apa? Ketika orang sudah diberi minum dari keempat sungai tersebut, secara otomatis dia adalah manusia penduduk surga atau orang-orang yang diberi kenikmatan di dalam surga. Oleh sebab itu, biasakanlah meyakini atau menjadikan Bismillahirrohmanirrohim ini sebagai sebuah wirid. Jangan terus kita mencoba untuk menelaah atau mencari ijazah-ijazah yang begitu sulit. Akan tetapi kita meninggalkan ijazah-ijazah yang sebenarnya diajarkan para nabi, para rasul yang cukup sederhana. Coba saya tantang teman-teman semua, bacalah Bismillahirrohmanirrohim sehari sebanyak 10.000 kali, atau mungkin kurang, mungkin 5.000 kali kalau teman-teman merasa sibuk, dengan lambaran hati yang suci, hati yang ikhlas, hati yang jernih, dibaca secara istiqomah selama 40 hari. Apa yang akan terjadi pada diri teman-teman semua? Karena keagungan Bismillahirrohmanirrohim itu dapat memberikan keberuntungan, dapat memberikan kejayaan, dapat memberikan kerezekian, dapat memberikan jalan-jalan keluar dari arah yang tidak disangka. Karena orang-orang yang membaca Bismillahirrohmanirrohim itu termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semoga sedikit pembahasan mengenai Bismillahirrohmanirrohim ini cukup memberi kita sebuah pencerahan, sebuah jalan pengetahuan yang cukup sederhana. Mungkin saya bukan seorang kiai besar atau seorang kiai yang memiliki pondok pesantren besar, bukan. Tapi kita mencoba belajar bersama bahwa di dalam keagungan agama Islam kita cari apa itu pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya sederhana tapi tersembunyi. Demikian, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.